Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Cleopas Wimuanma. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dasar desain grafis kelas 10 jurusan TKJ tentang rekayasa perangkat lunak. Kali ini materi pembelajaran akan membahas tentang format gambar dengan kompetensi dasar, yaitu 3.4 mendiskusikan berbagai format gambar. 4.4 menempatkan berbagai format gambar. Kedua kompetensi ini akan diuraikan melalui video pembelajaran berikut ini. Apa itu format gambar? Menurut Wikipedia, format gambar atau format bekas gambar adalah cara terstandarisasi untuk mengatur dan menyimpan gambar digital. Format gambar di sini dapat menyimpan gambar digital. Format gambar di sini dapat pula disebut ekstensi file gambar. Biasanya kalau kita mempunyai file gambar itu ekstensi, ini ada pada akhiran nama dari satu file tersebut. Setelah ini juga jenis-jenis format gambar. Format gambar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Format gambar bitmap atau raster. 2. Format gambar vektor. 3. Format gambar campuran. Format gambar di sini bisa mengandung unsur gambar vektor dan gambar bitmap. Untuk ketiga jenis format gambar berikut di sini ada contoh dari beberapa jenis format gambar yang mungkin sudah kalian lihat sebelumnya. Yaitu contoh dari format gambar bitmap. Raster adalah JPG, PNG, BMP, PCX, GIF, TIFF, dan PSD. Di sini yang paling populer sepertinya JPG atau PNG. Yang berikut yaitu format gambar vektor, yaitu CDR, AL, dan lain-lain. Yang terakhir untuk format gambar campuran yaitu EPS, PDF, dan MWF. Sebenarnya format gambar masih banyak lagi, tetapi kita ambil dari beberapa contoh format gambar berikut yang mewakili format gambar dalam dunia desain grafis. Yang pertama, format gambar bitmap atau raster terdiri dari beberapa macam, yaitu PSD atau Photoshop Document. PSD adalah singkatan dari Photoshop Document dan merupakan format raster milik Adobe yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan lapisan dan efek ke sebuah gambar, memberi mereka kemampuan untuk mengedit file dalam beberapa mode warna yang terdapat pada Photoshop. BMP. Format ini merupakan format fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh program grafis manapun. Bitmap image dapat menyimpan informasi dengan kualitas 1-24 bit. Kelemahan format ini tidak dapat menyimpan layer maupun alpha channel. Format file ini dapat menyimpan gambar dalam metode warna RGB, Grayscale, Indexed, dan bitmap. JPG. Format ini dapat mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai pilihan yang disediakan. Format ini paling sering dipergunakan untuk keperluan halaman web,
multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Format ini dapat menyimpan mode warna CMYK, RGB, dan grayscale. GIF. Format ini hanya dapat menyimpan dalam 8 bit. Format GIF adalah format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Format ini juga dapat menyimpan animasi 2D atau animation GIF. Format ini dapat dikompres menjadi kecil dengan kompresi L2W. TIFF. Format ini dapat menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. TIFF biasa digunakan untuk keperluan pertukaran platform atau PC, Magnetitous, silikon, dan graphite. Format ini biasanya digunakan oleh desainer atau operator cetak untuk keperluan publikasi atau cetak. Hampir semua program mampu membaca format file. Bitmap juga dapat membaca format TIFF. PNG dapat berfungsi sebagai alternatif lain dari format GIF. Format ini digunakan untuk menampilkan objek halaman web. Kelebihan format ini dibandingkan GIF yaitu dapat menyimpan file dalam bit depth 24 bit serta bisa menghasilkan background transparan dan dapat menyimpan alpha channel. PCX. Format file ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Softchoppation. Format file ini merupakan format fleksibel karena hampir semua program dalam PC mampu membuka gambar dengan format file ini. Berikut format gambar vektor AL. AL adalah singkatan dari Adobe Illustrator dan merupakan format gambar lossless berpemilik yang dibuat oleh Adobe yang mengandung terutama grafis berbaris vektor bersama dengan gambar raster yang Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika tadi dalam berkata-kata saya agak tersendat-sendat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.